Materi yang selanjutnya yaitu penetapan sasaran. Jadi kita pertama harus menetapkan tujuan kita dulu. Pertama kita menetapkan saya mau meningkatkan pengetahuan ibu mengenai stunting gitu kan. Udah nih tujuan kita. Nah, baru kita menetapkan sasaran, siapa yang akan kita berikan informasi tersebut. Seperti itu, siapa yang akan menjadi responden kita, di mana alasannya seperti apa gitu. Jadi itu yang dimaksud dalam penetapan sasaran. Lalu dalam penetapan sasaran tersebut juga ada tujuannya. Kenapa sih kok kita harus menetapkan sasaran? Nah, gini. Indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan adalah bila pesan dapat diterima dengan baik serta adanya umpan balik yang diberikan oleh sasaran kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh penyuluh. Jadi, jika kita salah sasaran, otomatis tujuan kita tidak bisa tersampaikan, tidak bisa tercapai seperti itu loh. Misalkan tadi kita ingin bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai stunting pada ibu, tapi yang dikasih tahu itu sasarannya lansia gitu kan, nggak mungkin banget kan, itu udah salah sasaran. Atau malah balitanya yang kita kasih tahu kan nggak mungkin gitu toh. Atau misalkan kita ingin mensosialisasikan membawa bekal saat sekolah, terus kita sosialisasinya ke anak-anak yang nggak bisa, sasarannya harusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena ibulah yang mempersiapkan bekal, bukan anaknya yang mempersiapkan bekal, seperti itu. Jadinya nantinya jika kita salah sasaran, maka target kita tidak bisa tercapai, tujuan dari penyuluhan tersebut tidak bisa dicapai gitu. Itulah tujuan dari penetapan sasaran. Nah, dalam penyuluhan otomatis ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Bisa yang membantu proses penyuluhan atau juga bisa yang menghambat proses penyuluhan. Mari kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas faktor-faktornya satu persatu. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi penyuluhan dalam proses penyuluhan. Yang pertama, faktor penyuluh. Kedua, faktor proses dalam penyuluhan. Yang ketiga, faktor sasaran. Dan yang keempat, faktor ketepatan metode dan media. Nah, kita bahas dari yang faktor penyuluh. Nah, faktor penyuluh ini berarti kita yang melakukan penyuluhan. Dari faktor penyuluh tersebut bisa mempengaruhi jalannya penyuluhan tersebut bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, apa saja nih dari faktor penyuluh ini ada item-item masuk apa saja yang mempengaruhi. Yang pertama berupa misal aja penyuluh itu kurang persiapan ataupun bisa kurang menguasai materi yang dijelaskan. Jadi misal yang pertama kurang persiapan, otomatis nanti saat proses penyuluhan akan kedendapan, apa ya bahasa Indonesianya, keteteran gitu, kayak aduh belum ada ini, oh ini harusnya seperti ini seperti itu. Terus kurang menguasai materi yang akan dijelaskan. Nah, ini misalkan saat melakukan penjelasan, saat menjelaskan kepada audiens, pada peserta, itu bingung, gek gitu loh, karena dia belum menguasai materi. Terus penampilannya kurang meyakinkan sasaran. Jadi saat melakukan penyuluhan diusahakan pakaiannya itu rapi seperti itu. Jangan sampai saat melakukan penyuluhan misal yang pakai jilbabnya semrawut, terus atau pakaiannya masih pakai baby doll seperti itu. Jadi benar-benar penampilan yang harus meyakinkan sasaran bahwa ini pematerinya pasti bisa nih, dalam udah expert nih di bidangnya seperti itu. Lalu bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti oleh sasaran. Nah, inilah penting kita tahu sasarannya terlebih dahulu, background dari sasarannya terlebih dahulu.
Misalkan sasaran tersebut dia lulusan hanya berpendidikan terakhir SD, ya jangan sampai kita menggunakan istilah-istilah yang susah dimengerti, apalagi di bidang kesehatan langsung memakai istilah medis seperti itu gitu. Tapi kalau background pendidikan orang tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, sudah uh, perguruan tinggi, minimal SMA, itu masih bisa lah ya menggunakan bahasa-bahasa yang agak sulit sedikit. Jadi tergantung tingkatan dari background masing-masing sasarannya, agar bahasa yang disampaikan itu mudah dimengerti sehingga informasi kita itu tersampaikan. Lalu yang kelima itu jangan sampai suara kita terlalu kecil atau kurang dapat didengar. Gini misalkan, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya orang-orang gak bakal ngerti, ya kita harus tegas suaranya, selamat pagi. Jadi membangun suasana dalam proses penyuluhan. Masih ingat kan mata kuliah ilmu komunikasi? Di sana kan sudah diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang banyak, bagaimana kita bisa mempengaruhi orang banyak seperti itu. Nah, itu dari faktor penyuluh. Ada 5 ya tadi: kurang persiapan, kurang menguasai materi, penampilannya kurang meyakinkan, bahasa yang digunakan kurang dapat dimengerti, lalu suaranya terlalu kecil atau kurang. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya proses penyuluhan. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor proses dalam penyuluhan. Nah, ini faktor yang terjadi saat proses penyuluhan, saat pelaksanaannya. Misal, waktu penyuluhan tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan sasaran. Jadi misalkan waktunya tadinya 30 menit tapi cuma dikasih 10 menit atau malah kelebihan gitu. Lalu tempat penyuluhan dekat dengan keramaian sehingga mengganggu proses penyuluhan yang dilakukan. Misalkan tempat itu dekat dengan jalan raya, bisnya sering lewat hilir mudik, seperti itu otomatis akan mengganggu proses saat kita menyampaikan informasi seperti itu. Ada juga faktor berikutnya, jumlah sasaran penyuluhan yang terlalu banyak sehingga alat peraganya yang kurang gitu. Kalau terlalu banyak kan otomatis yang duduk di belakang pasti ngantuk-ngantuk, yang di depan masih fokus, yang mulai tengah ke belakang udah mulai apa sih ini, suaranya nggak kedengeran gitu kan, bisa saja. Atau enggak juga alat peraganya kurang seperti itu, karena orangnya banyak jadi alat peraganya, misal kita membagikan alat peraga gitu, kurang gitu. Lalu metode yang digunakan kurang tepat sehingga membosankan sasaran. Misalkan nih sasarannya itu anak SD, tapi metodenya ceramah, otomatis anak-anaknya akan bosan jadi main sendiri. Nah, itulah pentingnya kita menetapkan sasarannya terlebih dahulu, setelah itu menentukan medianya dan metodenya seperti itu. Nah, ini merupakan faktor proses dalam penyuluhan. Lalu, yang ketiga, faktor sasaran. Itu ada tidaknya motivasi pribadi sasaran dalam melakukan suatu perubahan. Jadi ini tergantung dari masing-masing sasarannya. Dia ingin berubah atau tidak, ada motivasi untuk berubah atau tidak. Terus faktor kedua, adanya ketakutan atau trauma di masa lampau yang berupa ketidakpercayaan pada pihak lain karena pengalamannya itu mengalami kegagalan gitu. Jadi pada masa lalu itu dia sudah pernah mengikuti anjuran X gitu, tapi ternyata gagal tuh, dia trauma tersendiri, kayak merasa alah dulu aja saya sudah dikasih tahu ini tetap aja gagal kok gitu. Nah, itu dari diri sasarannya. Lalu yang ketiga, ada kekurang siapan dalam melakukan perubahan karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, saran, pengalaman seperti itu. Nah, itu merupakan contoh-contoh faktor sasaran.
Lalu yang keempat ada faktor ketepatan metode dan media. Nah, metode dan media yang digunakan penyuluhan itu tidak sesuai atau tidak tepat dengan target sasaran. Seperti tadi, anak SD dikasih medianya cuma PPT, PPT-nya tulisan saja, ya anak SD-nya nggak tertarik toh, seperti itu. Harusnya kita lebih interaktif, bikin game atau permainan seperti itu ya. Apa Diskusi tapi kelompok anak kecil dibikin permainan seperti itu. Lalu sebelum Anda melakukan penyuluhan, sebaiknya Anda tahu siapa sasarannya yang seperti tadi saya sampaikan. Harus tahu backgroundnya dulu, dari background pendidikannya, usianya berapa, budayanya seperti apa, lalu sosial ekonominya seperti apa. Maka eh, nantinya kita akan menetapkan metode dan media yang tepat seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyuluhan. Kira-kira jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya.